Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik sehat selalu di sana ya. Nah, kita perkenalan terlebih dahulu. Ini perkenalkan, nama kakak Kak Ella Fuji Lestari, bisa dipanggil Kak Ella dengan alamat di Genuk, terus nomor WA-nya sekian, emailnya, dan Instagramnya, dan begitu moto hidupnya. Nah, kita next. Untuk materi kali ini adalah tanda pengenal gerakan pramuka. Oke, pengertiannya, tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian seragam pramuka yang dapat menunjukkan identitas seorang pramuka. Gitu. Nah, penggunaan tanda pengenalan pramuka ini dimaksudkan untuk mengenal seorang pramuka dari satuan, tempat, wilayah, tugas, jabatan, dan kecakapannya. Fungsinya apa sih, Kak? Nah, fungsinya adalah alat pendidikan untuk memberi dorongan, gairah, dan semangat para pramuka agar mereka berusaha meningkatkan kemampuan, karya pribadi, dan kehormatannya. Oke, kita next. Nah, ini adalah contoh pemasangan dari golongan penggalang. Karena kalian kan sekarang udah masuk di golongan penggalang nih. Nah, ini ada contoh-contohnya. Kayak gini. Ada umum, satuan, jabatan, kecakapan, dan penghargaannya. Oke, kita akan mempelajarinya. Nah, macam-macam contoh penggolongan tanda pengenal. Yang pertama itu ada tanda umum. Tanda umum itu apa sih? Tanda umum adalah tanda yang dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka yang telah dilantik. Jadi semua anggota pramuka tuh wajib pakai ini gitu. Apa saja sih contohnya? Ini yang pertama ada tangan leher atau hesduk, tanda pelantikan, tanda harian, dan tanda kepramukaan sedunia atau WOSEM. Oke, lanjut lagi. Pada yang tanda kedua adalah tanda satuan. Tanda satuan itu adalah tanda yang menunjukkan satuan, tempat atau lokasi tempat tinggal pemakaiannya. Tanda pengenal yang termasuk tanda satuan itu adalah tanda barong, tanda regu, tanda sangga, dan tanda satuan terkecil lainnya. Nih ada contohnya tanda gus depan, kuartir, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambarnya untuk tanda satuan terkecil. Kalian karena di posisinya masih di penggalang, jadi kalian di tanda regu. Untuk yang putra nanti biasanya di hewan. Kalau putri biasanya nama regunya itu bunga-bunga seperti itu. Oke, kita next. Nah, nih. Tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawab yang disandang dalam lingkungan gerakan pramuka. Nah, ini tanda pemimpin dan wakil pemimpin, barong, terus regu, sangga, dan lain-lain. Ini contohnya, ini ada yang hijau yang dipakai oleh siaga, ya kan. Terus kalau penggalang pakainya warna merah. Terus nanti kalau kalian udah SMA, SMK itu pakainya yang kuning. Seperti itu. Untuk yang 3 itu kalian nanti jadi, kalau misal jadi pemimpin umum. Nah, kalau yang garis 2 itu kalian jadi ketua regu gitu. Nah, terus yang garis 1 itu kalian jadi wakil ketua regu gitu. Lanjut
lagi ada tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketegasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Nah, itu ada dua, tanda kecakapan itu ada dua, kecakapan umum sama kecakapan khusus. Nah, kita kecakapan umum dulu. Kecakapan umum di siaga itu ada tingkat mula, bantu, tata. Nah, penggalang atau golongannya kalian itu ada ramu, rakit, terap. Golongan penegak, bantara, laksana. Golongan pandega ada pandega. Golongan untuk pembina pramuka ada tingkat mahir dasar sama lanjutan. Nah, ini contoh dari tanda kecakapan umumnya. Nah, yang merah itu nanti yang akan kalian dapatkan kalau kalian sudah menempuh untuk persyaratannya gitu. Nih seperti ini. Nah, kita next lagi. Ya, ada burungnya. Oke, nah tanda kecakapan khusus itu meliputi untuk pramuka siaga tidak ada tingkatannya. Untuk pramuka penggalang ada purwa, madya, utama. Penegak ada purwa, madya, utama. Pandega juga sama, purwa, madya, utama. Dan instruktur itu ada muda dan dewasa. Untuk pembina pramuka adalah tingkat dasar dan tingkat lanjut. Nah, ini adalah contohnya. Untuk TKK siaga itu hanya satu tingkat, bentuknya itu segitiga terbalik gitu. Nah, kalau penggalang itu ada tiga tingkatan. Yang pertama purwa itu gambarnya itu nanti lingkaran, madya itu kotak. Nah, utama itu segi 5. Nah, ini sama penegaknya juga sama seperti ini. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Untuk tanda pramuka selanjutnya adalah tanda pramuka Garuda yang meliputi untuk siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, ini contoh yang kalau misalnya kalian mau ikut penghargaan pramuka Garuda. Ini untuk siaga nanti warnanya hijau, untuk penggalang warnanya merah. Untuk pramuka pendeganya warnanya kuning dan pandeganya warnanya coklat. Seperti itu. Paham ya? Mudah sekali untuk diingat. Gitu. Nah, ini ada tugas yang kakak berikan untuk adik-adik. Itu adalah yang pertama, silahkan sebutkan dan gambarkan tanda kecakapan khusus pramuka di golongan penggalang. Kan tadi ada 3 toh. Nah, itu silahkan sebutkan dan gambarkan. Terus yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan tanda pengenal gerakan pramuka? Nah, yang ketiga, apa pengertian tanda umum dan berilah contohnya. Begitu. Nah, silahkan teman-teman atau adik-adik bisa absen dan mengumpulkan tugasnya di link yang tertera di video ini, dikumpulkan. Lalu batas maksimalnya adalah Sabtu jam 12 hari Sabtu jam 12 gitu ya teman-teman. Nah, silahkan nanti kumpulkan, jangan kelewatan batas untuk penugasan kali ini. Nah, harapan kakak teman-teman bisa mengerjakan pekerjaan dari kakak ini. Dan adik-adik semuanya sehat selalu di rumah. Salam buat orang tua di rumah. Semoga sehat selalu dan adik-adik bisa belajar dengan rajin, dengan tekun, dan dengan semangat seperti itu. Terima kasih dari kakak, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.